Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Lili? Alhamdulillah, sehat Pak Imam. Alhamdulillah sehat. Nah, senang sekali nih ketemu Dan, lagi walaupun via Zoom. ya. Salam untuk teman-teman semua di Al-Ain, Uni Emirat Arab lah. Udah kangen banget ini. Kapan bisa Iya, ke sana? insya Allah disampaikan dan semoga bisa ke sini lagi. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah sekian lama tak jumpa, akhirnya kita bisa ketemu lagi walaupun hanya via Zoom. Tapi tak apalah, Iya, bisa mengobati sebagian rindu yang ada. amin. Amin, amin, Ngobrol amin, kali amin. ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Pak Lilik Gunawan, yaitu yang Ya, sempat selamat. viral, speaker yang sempat viral menggegerkan dunia maya, dunia nyata, yaitu naik motor uh, dari dari Bangko Jambi ke Mekah selama Ya, 8 bagus ya. bulan. Akhirnya sampai di Saudi umroh dan sekarang melanjutkan kayaknya misi yang kedua itu ya jalan-jalan ke Timor Leste ini. Iya, 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 siap. Langsung aja ini saya tadi udah sempat baca-baca di akun Instagramnya. Ini saya udah Siap. lihat juga itu ada Right to East, memungut cinta Ya, right. di Di Timur timur. Nusantara. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak Lilik, ini latar Ya. belakang misinya seperti ini gimana? Kenapa kok milih Timor Leste gitu? Silakan. Ya. Right to East ini kelanjutan dari Reformam sebenarnya, melengkapi 1000 pesan cinta yang kemarin kita kumpulkan sampai ke Saudi, dan sebenarnya mengisi waktu kosong ya, karena seharusnya buku Reformam yang berisi 1000 pesan cinta itu sudah kita serahkan ke kedutaan Saudi Arabia, tapi karena masih pandemik jadi belum memungkinkan untuk berkomunikasi bahkan ke sana. Jadi saya melengkapi 1000 itu menjadi 2000 awalnya pada periode sampai di Indonesia sampai bulan Mei. Kemudian setelah itu pandemik belum juga berakhir, akhirnya ya sudah kita putuskan untuk menyapa teman-teman di timur Indonesia. Nah, ini Right to East yang pertama itu Jambi ke Timur Leste. Kenapa Timur Leste? Karena ada tokoh yang ingin saya temui di sana dan saya ingin beliau menulis pesan cinta di buku saya, buku Right for Moms, yaitu Bapak Sanana Gusmao ya. Bapak Sanana Gusmao itu salah satu tokoh penting Timor Leste, kontroversial, tapi beliau juga punya kisah-kisah yang unik antara beliau dengan orang tuanya, khususnya ibunya. Ada kisah kisah cinta lah saya pikir ya, kisah cinta antara anak dan ibu yang luar biasa, baik ibu kandung ataupun ibu angkat beliau yang selama gerilya itu sering support logistik sampai ke goa, ke hutan gitu kan. Nah, semangat cinta itu yang kemudian ingin saya abadikan dalam buku Reformam, melengkapi buku Reformam yang sudah kita bawa sampai ke Mekah, kemudian kita bawa dari Surabaya sampai Aceh, dan ini dari Jambi ke Timor Leste. Maka ini melengkapi. Maka judulnya Right to East, tagline-nya memungut cinta di Timur Nusantara. Nanti Right to East kedua, itu rencananya Jambi, Papua Nugini. Jadi dari Jambi nanti ke Kalimantan, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian masuk perbatasan Papua Nugini, tapi belum saya putuskan apakah lewat Jayapura di perbatasan Panimo atau lewat Merauke ya di distrik Sato ya. Sato atau Soto saya agak lupa. Jadi nanti akan kita lengkapi sampai selesai seluruh pulau-pulau besar di Indonesia. Maka mudah-mudahan buku ini juga bisa menjadi rujukan bagaimana
semua orang, berbeda agama, berbeda budaya, berbeda latar belakang, itu ternyata memiliki persepsi yang sama tentang cinta. Dan nantinya saya ingin menarik kesimpulan bahwa cinta itu adalah embrio dari perdamaian, gitu kan. Ketika cinta, apalagi muara cinta terhadap seorang ibu itu kemudian dibangkitkan, maka rasa persaudaraan, kesetiakawanan itu akan muncul, dan muncullah perdamaian. Tidak perlu ada perang, tidak perlu ada ribut-ribut. Dan saya membuktikan sendiri, dan saya nantinya juga ingin membuktikan kembali itu ke beberapa daerah bahwa walaupun saya seorang Muslim, kemudian sekarang ke timur, masuk daerah yang Muslimnya minoritas gitu kan, dari mulai Labuan Bajo sampai ke ujung Los Palos, Timor Leste, itu non Muslim semua. Bahkan Balda sering bertanya, Abi kok nggak ada masjid, jarang masjid kan? Gereja terus bagus-bagus gerejanya gitu kan. Nah, di situ saya juga ingin memberikan pesan untuk Balda khususnya dan orang lain bahwa Indonesia ini indah gitu kan. Saya tidak diapa-apain selaku Muslim kan. Numpang sholat di tempatnya orang Kristen ya biasa. Numpang berteduh waktu hujan di tempatnya orang Kristen ya nggak apa-apa. Bahkan sekarang diisolasi di negara yang notabene mayoritas non-Muslim, saya boleh kok kasih masukan, minta makanan yang halal, minta ya tidak ada perbedaan perlakuan. Bahkan mereka sangat baik. Warga-warga di kamp isolasi pun juga luar biasa sangat baik. Artinya semangat cinta sangat kuat di Timur Nusantara. Nah, itu yang ingin kita pungut itu, Pak Imam, lewat Ratu Isin. Luar biasa sekali, Pak Lele. Ternyata Pak Lele pakar cinta ini. Bisa dinobatkan dari iya. Karena cinta itu ya, Pak Imam. Cinta ini sangat menarik. Iya, luar biasa sekali Pak Lele. Ya, perlu motivasi yang tinggi untuk memperjuangkan menyebarkan rasa cinta yang universal gitu ya, sampai ke Timor Leste, hujan-hujanan, kemudian naik sepeda motor. Nah, ini yang paling menarik kalau menurut saya. Iya. Terus satu lagi, ya, siap. Di Ratu Isin kita juga mengumpulkan donasi atau wakaf Quran ya, dari mulai berangkat kemarin dari Jambi sampai Timor Leste, sampai pulang nanti sampai ke Jambi, saya terus mengumpulkan untuk 5 tempat ya, 5 tempat pesantren tahfiz Quran. Kemarin di Lombok itu 2 tempat sudah kami serahkan secara simbolis. Kemudian di Kupang juga sudah saya serahkan 1 tempat secara simbolis, pondok pesantren tahfiz ya. Di Lombok Barat itu di pesantrennya Ustadz Ansori, kemudian di Lombok Tengah itu di pesantrennya Ustadz Fauzan, dan di Kupang kemarin di pesantrennya Ustadz Qasim gitu kan. Nah, nanti di Dili masih ada 2 tempat lagi. Di Dili ya, di Timor Leste itu di Masjid An-Nur, tempat Ustadz Muslim. Nanti kita juga akan menyerahkan Quran. Mudah-mudahan nanti Pak Sanan Agus mau berkenan ini mau ikut menyerahkan gitu kan. Jadi kita ingin kasih pesan, negara kita ini kan sekarang sedang ribut ini kan. Muslim dengan Muslim pada ribut ini, nggak tahu kenapa. Saya ingin nyentil lah gitu kan, bahwa ini nih Islam sama Kristen dengan agama lain saja akur-akur, bantu gitu kan, distribusikan Quran untuk Muslim. Ini kalian sama-sama Muslim kenapa harus ribut? Iya. Sama di Kupang kemarin, di Lombok, kemudian di Lombok 2 tempat, sama di Kupang. Ketika kami nyerahkan tuh biker-biker non Muslim, ada yang Katolik, ada yang Kristen, bahkan di Lombok ada yang Hindu, di Bali juga ada yang Hindu. Itu bantu nganterin nyerahkan Quran gitu kan. Kami acara, mereka yang ngambil video terus nyerahkan. Ini kan indah sekali gitu kan. Artinya sebenarnya tidak ada kebencian antar umat beragama seharusnya gitu kan, kalau saya melihat di sini. Nah, nanti saya juga pengen wujudkan ini di Dili. Kemudian nanti terakhir waktu perjalanan pulang, saya nanti kan naik kapal dari Kupang ke ND. Nah, nanti di ND ada 1 pesantren lagi yang akan kita serahkan juga Al-Quran secara simbolis. Al-Qurannya Al-Quran Tikror, jadi khusus untuk para penghafal Quran. Jadi ini sambil saya sampaikan, kalau ada yang mau donasi Quran, Pak Imam nanti sampaikan aja satu Quran 89.000 ya, nah itu dipakai anak-anak Quran ya, nanti disalurkan. Jadi misinya 2 itu Pak Imam, menyelesaikan buku Right for Mom jadi 3.000 pesan cinta, dan kita mengumpulkan donasi
mengumpulkan Quran Tikrar ya, wakaf Quran untuk para penghafal Quran di timur Nusantara, khususnya di wilayah-wilayah yang muslimnya minoritas lah, supaya mereka semangat itu. Oke, siap, siap. Masya Allah. Ini adalah bentuk nyata dari toleransi ya, kalau seperti yang dikatakan oleh Pak Lilik tadi. Oh ya, untuk Luar teman-teman biasa. yang atau saudara-saudara yang berminat untuk menyumbangkan Al-Quran, nanti Pak Iya, Lilik bisa mendistribusikan ke iya, iya. mereka yang membutuhkan. Mungkin nanti bisa di-share WhatsApp atau apa, menghubungi siapa, dikumpulkan kemana. Ya, nanti ada saya kasih ininya, saya kasih brosurnya langsung ke penerbit Syamil Quran kalau dalam bentuk uang ya. Jadi ditransfer ke sana, nanti Syamil Quran yang mengadakan Qurannya dan langsung dikirimkan ke 5 tempat itu. Kalau mau Quran langsung ya bisa langsung dikirimkan ke alamat saya dulu, nggak apa-apa. Nanti kita kirimkan barengan dengan yang sudah terkumpul. Kemarin dari Abu Dhabi, Bu Tetri sama Pak Agung juga sudah kirim itu 50 isi Al-Quran itu. Ke rumah, udah sampai di rumah. Terima kasih Bu Tetri, Pak Agung di Abu Dhabi. Kemarin udah dikirimkan. Insya Allah nanti saya sampaikan kepada teman-teman yang di Al Ain, di Abu Dhabi, Dubai. Insya Allah banyak Siap, siap. kalau Al-Quran di sini gudangnya. Iya, iya. Mudah-mudahan nanti bisa membantu teman-teman kita di timur ya. Siap, Amin. siap. Cocok ini, mantap, mantap. Masya Allah. Oke. Insya Allah perjalanannya lancar, Pak. Berkah Amin. dan Amin. sampai di rumah lagi dengan selamat. Oke, ya. Lanjut tadi, ini jadi menyimpang dari pertanyaan ini. Kenapa kok milih menemui Pak Sanana Gusmao ini? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih. Saya banyak baca tentang beliau, baik artikel maupun beberapa buku biografi ya. Saya melihat beliau ini tokoh yang sangat unik ya. Dia dicintai bukan hanya rakyat Timur Leste, tapi juga orang Indonesia banyak mengagumi beliau. Bahkan beliau bisa membalikkan rasa benci itu menjadi rasa cinta. Dulu mereka bermusuhan, misalnya Sanana dengan para petinggi negara kita kan, misalnya kayak sama Pak Luhut, sama Pak Prabowo, SBY, kemudian banyak sih yang mantan-mantan komandan perang dulu di operasi Seroja kan. Itu sekarang dengan Pak Sanana itu kan nggak kayak habis bermusuhan gitu. Mereka sangat dekat, sangat intim. Bahkan Sanana, saya paling tertarik pertama kali pengen tahu lebih jauh tentang beliau itu ketika Ibu Ani Yudhoyono sakit di Singapura, Pak Sanana nengok ke Singapura gitu kan. Kok deket gitu loh. Padahal kalau misalnya mereka dulu mau betul-betul bermusuhan dan Sanana ini tidak punya rasa cinta, disokorin malah kan. Syukur kamu istrimu sakit kan gitu. Tapi ternyata Sanana tidak. Dia ke sana menjenguk, bahkan siapa AHY mendapat tepukan dada, dan itu kalau di Timur Leste itu sudah dianggap jadi kayak anak. Jadi kalau seorang bapak nepuk dada seorang anak itu sudah dianggap dia anaknya sendiri gitu kan. Itu salah satu kehebatan Sanana. Kemudian lebih lagi ketika Pak Habibie meninggal ya, Pak Habibie meninggal, kemudian beliau sempatkan khusus ke sana dan diajak seluruh mahasiswa Timur Leste untuk ikut melayat gitu kan, melayat ke kuburan Pak Habibie. Ini sangat luar biasa. Artinya Sanana di balik pakaian militer dan senjatanya itu adalah seorang yang sangat punya deep of love gitu kan, punya cinta yang sangat dalam. Dan saya penasaran gimana Sanana itu bisa punya rasa cinta yang dalam, dan saya curiga itu karena ibunya gitu kan, entah ibu aslinya, entah ibu ibu sambungnya. Nah, itu yang ingin saya pungut gitu kan di sana. Nah, itu sebenarnya ruh dari Right to Is ini adalah memungut cinta di Timur Nusantara ini sebenarnya adalah ingin menjemput itu, mencari tahu gimana kok Sanana itu orang yang dengan baju militer, dengan senjata dan pretil itu terkenal luar biasa mereka kan ketika berjuang dulu. Tapi ternyata dia punya yang juga luar biasa itu. Oke, ya siap. Tapi by the way udah sempat menghubungi beliau atau secara protokoler atau gimana itu ceritanya? Sama orang-orang dekat beliau sudah. Orang-orang dekat beliau sudah, dan ini sudah disusun jadwal untuk ketemu beliau. Beliau orangnya sangat enak, sangat humble.
Kalau ada waktu luang, beliau ke pasar aja. Jadi untuk bertemu beliau itu tidak perlu protokol yang neko-neko. Asal ketemu, asal dia ada di rumah, langsung diterima. Langsung datang ke rumahnya, langsung ini. Jadi tidak begitu sulit, kata teman-teman di sana. Asal dia ada di Timor Leste ya. Dan kayaknya beliau ada terus karena corona ini mungkin sangat sedikit beliau keluarkan. Insya Allah mudah-mudahan sih tanggal 5 kita bisa ketemu beliau. Saya keluar dari karantina tanggal 3, dan tanggal 5 mudah-mudahan bisa ketemu beliau dan teman-teman nanti bisa tahu nih gimana mengelola cinta gitu kan ala Sanana Gusmaul. Wah, ini perlu nanti pertemuan yang kedua ini. Ceritanya setelah bertemu dengan Wak Presiden Sanana Gusmaul ini. Iya Pak Imam. Oke, iya. Waduh, apalagi tadi yang ditanyakan. Ini udah saya punya daftar pertanyaan tapi melenceng semuanya ini. Saya lebih tarik dengan yang rencana bertemu dengan Pak Sanana Gusmaul ini. Iya. Oke, iya. Kalau sebentar, kembali ke topik lagi. Ini kan masa pandemik gitu ya, wabah corona. Kenapa Pak Lili? Kalau yang lain itu pada suka di rumah, takut keluar. Ini malah jalan-jalan. Gimana ini? Tantangannya yang spesial apa? Jalan-jalan pas wabah corona itu apa? Ya, yang pertama kita juga ingin menyuguhkan informasi kepada teman-teman, khususnya para biker ya, bagaimana berkendara di masa pandemi. Yang jelas pertama kita terus tetap sambil berkampanye untuk selalu menjaga protokol kesehatan saat berkendara kan. Tidak berkerumun, pakai masker, selalu gunakan hand sanitizer, rajin cuci tangan, itu pastilah. Dan saya juga rutin melakukan rapid setiap masuk keluar kota itu kan. Kan tidak begitu sulit ya, kayak ini sendiri aja bisa kita tes sendiri kan. Ada teman yang ngajari di Jakarta tuh ngajarin untuk melakukan rapid sendiri itu kan. Intinya corona itu ya asal masih bisa kita cari celah lah untuk beraktivitas, ya kita beraktivitas saja. Karena kalau kita tidak beraktivitas, sebenarnya juga imunitas kita menjadi tidak baik gitu kan. Intinya kita terus menjaga itu. Jadi pertama itu, yang kedua juga sebenarnya kita deadline juga. Saya ingin buku ini selesai, Pesan Cinta ini selesai di bulan Februari ya, sehingga nanti bulan Maret saya sudah bisa mencari jalan untuk mengantarkan buku ini ke Kedutaan Saudi Arabia. Saya ingin Pak Jokowi yang terakhir nanti tulis di buku saya. Jadi Maret nanti bisa diserahkan ke Kedutaan Saudi Arabia dan bentuk fisik dari undangan haji untuk ibu dan istri itu dapat di bulan Maret sehingga saya masih ada persiapan untuk melakukan ibadah haji di tahun depan gitu kan. Mudah-mudahan bulan Juli ya, Juni Juli. Jadi kita masih ada 2 bulan untuk persiapan itu. Karena kalau ditunda nanti nggak selesai. Insya Allah cepat selesai dan dimudahkan. Berarti bukunya ini udah siap gitu Pak ya, yang apa Right for Mom itu. Yang tulisan asli kan sudah tidak perlu disiapkan sebenarnya. Iya. Sudah ada. Kopi saja dan merapikan. Ya. Mencukupkan lah. Saya ingin bukan hanya 10 negara tapi juga seluruh provinsi di Indonesia ada dalam buku itu. Pandangan mereka tentang kita ada di buku itu. Sehingga referensinya lebih kuat, ruhnya lebih kuat gitu. Dan mudah-mudahan ini lebih menguatkan approve untuk mendapat undangan haji itu kan. Mudah-mudahan dari 4 nanti kan dapat 10 atau berapa undangan haji kan untuk keluarga kan. Kalau kemarin 1.000 dapat 4 kan. Nah ini 2.000 dapat 8. Nah ini kalau 3.000 mudah-mudahan dapat 10. Jadi sekeluarga bisa naik haji nanti. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Ini berarti right to east itu masih erat hubungannya dengan right to west gitu ya. Kalau kayak apa? Timur juga ya? Timur Tengah, kalau sini Timur Leste. Timur Leste itu apa? Right. Kenapa? Timur Leste itu ya timur. Right to east. Leste itu matahari terbit kan dari timur kan. Oh gitu. Kalau dulu right for mom, right to Middle East. Timur Tengah. Ya dihubung-hubungkan gitulah. Oke. Iya, lanjut. Kalau dulu pakai motor Yamaha, sekarang pakai apa, Pak? Sama-sama. Jadi kemarin pulang dari
apa Reformam kan Balda dapat motor tuh dari Yamaha. Jadi ini motornya Balda dipakai All New NMAX 2020 yang terbaru tuh yang pakai remote. Nah, ini sekalian review All New NMAX berjalan ke timur ini Pak Imam. Oh, mantap, mantap. Iya, untuk Yamaha kan. Iya, sekalian ini berarti Ya, sekalian review itu. review apa juga test drive gitu ya, produk baru gitu ya dari Yamaha. Enggak. Ya, iya, mencoba produk barunya Yamaha. Yang terbaru tuh dari NMAX kan, generasi terbarunya. Tipe tertingginya juga. Oke, mantap, mantap. Jadi inget motornya ini. Sekarang motor yang dulu, yang lama di mana sekarang? Udah standby di Jakarta. Karena rencana saya pengen itu nanti di tanda tangan di Pak Jokowi ya, motornya itu sebelum dilelang. Oh, kirain udah dilelang, udah. Belum diputuskan pemenangnya karena nanti pengumuman lelangnya itu rencana sih itu pas launching film. Sekarang kan film sedang digarap, buku juga sedang digarap kan novelnya. Jadi nanti pas launching entah buku entah film saya umumkan pemenang ininya, pemenang lelang motornya. Ini nanti kalau ditandatangani Pak Jokowi dan tambah nilainya. lebih banyak, tambah nilainya lebih banyak yang nawarnya lebih berkah lah gitu. Iya, insya Allah, insya Allah. Oke, berarti ini udah banyak yang menawar ya Pak? Bisa dibocorin penawaran tertinggi Pak? Kalau yang tertinggi ya ada sih yang nawar 5 miliar itu kan. Cuma tidak tahu serius atau ini. Belum diseriusi, belum berani nyeriusi juga. Dulu di akunnya beberapa YouTuber sih ada yang nawar, nggak tahu guyonan atau tidak, tapi belum kita ini karena belum ada waktu jelasnya untuk mengumumkan pemenangnya kan. Nanti kalau udah jelas, oh launching film tanggal sekian, atau launching buku tanggal sekian, sekalian pengumuman baru kita buka kembali lah, tawarkan kembali lelang itu dan waktunya jelas itu. Oke, semoga betulan itu yang 5 miliar dan mungkin bisa lebih banyak lagi, Pak. Biar masjidnya cepat jadi kan. Iya, insya Allah. Oke. Bisa dijelaskan rutenya? Tadi udah jelaskan tapi terlalu panjang. Mungkin sekarang rute yang Right to East itu berangkat dari mana dan tujuan terakhir mana? Ya, kemarin saya berangkat dari rumah di Bangko ya, Jambi. Saya lewat pesisir barat Sumatera ya. Jadi dari Bangko, Jambi saya ke Kerinci, kemudian ke Muko, Bengkulu ya. Dari Bengkulu, kemudian Bengkulu Kota, habis itu lewat Krui, masuk ke Tanggamus Lampung, Bandar Lampung, kemudian nyebrang ke Jawa lewat Bakahuni Merak. Dari Merak saya ke Jakarta dulu, dari Jakarta baru balik lagi ke Pantai Selatan lewat Bogor, Sukabumi, Cianjur, tapi saya ke Bandung lagi dulu karena ada acara dengan penerbit. Habis itu terus lewat jalur Pangalengan ya, Pangalengan, Cipatuja, Cisewu, terus masuk ke Rancabuaya, baru masuk ke pesisir pantai Pangandaran, kemudian Cilacap, kemudian masuk ke Purworejo ya, Dendles tuh di pinggiran Laut Selatan, kemudian Jogja, kemudian ke Gunung Kidul, kemudian dari Gunung Kidul ke Pacitan, dan Trenggalek, kemudian ke mana? Tulungagung, kemudian Blitar, kemudian ke Jember, dari Jember ke Lumajang, Lumajang dulu ya, Lumajang, Jember, baru Banyuwangi, kemudian nyebrang ke Bali. Dari Bali kita di Jembrana, kemudian Tabanan, Denpasar, kemudian ke Karangasem, nyebrang lewat Pelabuhan Padangbai ya. Tadi di Banyuwangi, Bali tadi ke Tapanggilmano, kemudian dari Karangasem Bali ke Lombok itu Pelabuhan Padangbai ke Pelabuhan Lembar di Lombok. Nah, di Lembar kemudian kita ke Mataram, dari Mataram dan Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, kemudian kita nyebrang ke Pulau Sumbawa lewat Pelabuhan Kayangan di Lombok, nyebrangnya ke Pelabuhan Pototano di Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat ke Sumbawa Besar, dari Sumbawa Besar ke Dompu, kemudian ke Bima, dari Bima ke Sape. Nah, itu ada Pelabuhan Sape, dari Sape nyebrang ke Flores ya, Pulau Flores, itu ke Labuan Bajo. Di Labuan Bajo terus naik ke Ruteng, tuh pegunungan Ruteng itu yang terkenal dengan
jalur 1000 tikungan Flores itu. Itu surganya para biker itu. Tempatnya bagus dan tikungannya luar biasa, tanjakannya luar biasa. Itu Ruteng, Bajawa, kemudian lewat Ende, dari Ende kemudian ke Kelimutu, Maumere, baru sampai ke Larantuka. Larantuka itu udah ujungnya Pulau Flores. Nah dari situ nyebrang ke Pelabuhan Bolok di Kupang. Nah dari Kupang baru naik ke Soe, ke Keva Manu, kemudian ke Atambua. Dari Atambua masuk Timur Leste lewat perbatasan Mata Ain. Nah, Mata Ain masuk itu sudah masuk Batu Gate Timur Leste di daerah Bali Bau. Nah sekarang saya di Bali Bau, camp isolasinya ada di Bali Bau. Belum boleh lanjut, harus isolasi dulu 14 hari di sini. Oke, Gitu. luar biasa. Hafal peta Indonesia ini. Pakai bantuan Google Map atau apa ini? Ini pelajaran geografi, baca map udah 100 harusnya nih, Wak Lili. Karena dilalui dan nginep jadi hafal kan, sama kayak yang jelasin ke Timur Tengah itu, karena kita nginep di setiap kota, jadi ya mau nggak mau hafal. Iya betul. Ya, ngomong-ngomong ini udah berapa lama? Kapan mulainya dan kapan targetnya selesai nih? Kemarin mulai tanggal 28 Oktober ya. Seharusnya selesai tanggal 15 Desember. Tapi karena harus karantina ini jadi molor 14 hari. Kemungkinan sih keluar dari Timur Leste tanggal 12 Januari nih Pak Imam. Jadi kami mulai kemarin pas Sumpah Pemuda berangkat tanggal 28 Oktober dan selesai rencana tanggal 12. 12 Januari ini selesai dari Timur Leste, nah baru pulang. Kalau pulangnya sih targetnya pertengahan Februari sampai Jambi lagi. Masih agak lama nih Pak Imam, masih sebulan lagi. Jadi ingat waktu Pak Lili di Saudi disambut para biker lokal Saudi lah. Kalau pas di Indonesia ini sambutan biker Indonesia itu gimana? Bisa dijelaskan? Ya, luar biasa, lebih luar biasa. Jadi lamanya perjalanan saya itu salah satunya karena bersilaturahim dengan para biker ya. Saya bersyukur juga walaupun lama, tapi saudara jadi banyak. Dan banyak sekali hal, hikmah, definisi cinta, definisi persahabatan yang kemudian kita dapatkan di setiap kota. Pokoknya di setiap kota itu udah dijemput-jemput aja. Kadang baru sampai Jogja, orang dari Gunung Kidul udah jemput. Sampai di Gunung Kidul, orang Pacitan sudah jemput, itu kan. Di Kawah, bahkan di kapal itu juga sampai dia ada yang nganterin itu. Nyebrang kan, kayak misalnya dari Bali ke Lombok itu dianterin sama Om Riki itu dari Padambai sampai ke Lombok, dan dari Pototano sendiri sampai Sumbawa, dan dari Sape juga sampai itu ada yang nganterin lagi sampai ke, pokoknya dianterin terus, luar biasa, nggak pernah putus, nggak pernah ketemu. Jadi judulnya solo riding, lonely but not only kan, sendiri tapi selalu rame. Itu di Instagram saya banyak, selalu rame yang ngiringin kan. Iya, malam mau hujan-hujan mereka ngiringin terus, yang luar biasa. Iya, mantap, luar biasa sekali ya. Iya. Hujan-hujan. Selama di perjalanan banyak nginep di mana ini? Ini kan kayaknya Indonesia musim hujan ya, Pak ya? Iya. Saya sih bawa tenda juga, cuman tenda ini nggak pernah diizinkan untuk dibuka karena teman-teman banyak ya. Bahkan bisa dibilang kadang saya bingung mau milih nginep di mana, karena yang ini nawarin, yang itu juga nawarin. Pokoknya nginep, makan, itu sampai bingung mau milih yang mana. Kadang nggak keenaan kan. Jadi dibagi. Kalau misalnya kayak di Jogja berapa hari, nah itu ya malam nginep di sini, semalam nginep di sana gitu. Makan pun juga ganti, pagi sama siapa, siang sama siapa, dibagi-bagi lah. Karena takut kalau tidak di-approve nanti ada yang tersinggung. Wah Mas Lili ini gaulnya milih-milih kan nggak enak gitu ya. Iya, luar biasa sekali. Gimana nih dengan kesehatan Mas Baldra selama perjalanan? Sehat terus juga? Balda sehat, alhamdulillah. Balda sehat-sehat. Kembali lagi ke, masih ada waktu? Masih aman, free kok, udah selesai. Oke. Iya, ini kan udah di Timor Leste. Sebelum nanti saya mau tanya tentang kondisi karantina di situ. Tapi sebelumnya bisa dijelasin dulu bagaimana prosedur masuk ke Timor Leste. Itu kayak kita ke Malaysia tak perlu visa atau gimana, atau apalah, atau perlu tes COVID dulu juga.
Silakan. Ya, jadi di masa pandemik ini juga seluruh negara ya, saya pikir bukan hanya Timur Leste melakukan pembatasan itu atau lockdown keluar masuk di negaranya. Kalau di Timor Leste ini di semua perbatasan juga sama. Sekarang mereka masih lockdown juga. Cuman diizinkan masuk itu pertama barang-barang pokok ya. Jadi di perbatasan ini dia dibuka pada tanggal-tanggal tertentu saja. Kalau seminggunya itu dibuka 2 kali, hari Rabu sama hari Jumat atau Sabtu ya, Jumat. Itu kalau Rabu barang Indonesia masuk ke Timor Leste, nanti Sabtu mobil kosong keluar ke Indonesia, seperti itu. Barang Timor Leste masuk ke Indonesia. Jadi dibuka di 2 hari itu pun jam 9 sampai jam 12. Kemudian untuk perlintasan orang massal itu ditentukan dengan aturan Kementerian Dalam Negeri mereka, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, sama Kementerian Kesehatan, semacam surat apa ya, SKB seperti itulah, surat kesepakatan bersama 3 menteri itu. Kalau seharusnya tanggal 27 kemarin itu ada perlintasan, tapi karena ada apa namanya COVID jenis baru ya, yang belum jelas ininya, jeluntrungnya. Jadi apa namanya, Timor Leste membatalkan keluar masuk pada tanggal 27, ditunda tanggal 2 Januari besok. Jadi agak tertunda yang mau keluar masuk ke Timor Leste. Kalau saya sendiri kemarin bisa masuk itu karena kita dapat izin dari menteri. Jadi warga asing yang ingin masuk ke Timor Leste itu harus dapat persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Kesehatan Timor Leste. Kemarin ada biker Timor Leste yang bantu uruskan itu, Menteri Dalam Negeri mereka, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Kesehatan. Dan alhamdulillah kita dapat approval dari 3 kementerian itu, dan saya boleh masuk, dan syarat untuk masuk itu harus karantina selama 14 hari. Kalau karantina, ya, dan biaya lumayan itu. Itu 1 hari 50 US dollar itu kan 1 orang. Tapi kami dapat keringanan 2 orang. 2 orang 1 hari 50 US dollar ya. Tapi alhamdulillah sih banyak yang bantu, jadi tidak begitu banyak uang keluar. Berarti enggak itu ya, enggak free visa gitu ya, enggak kayak ke Malaysia, enggak. Kalau visanya sih free ya. Visa free. tidak ada, visanya free. Oke ya. Kalau tidak ada COVID sih aman-aman saja sih. Tidak perlu macam-macam, nggak pakai surat, nggak pakai apa, melintas saja. Kalau motor itu juga tidak perlu karnet. Mereka baru mau bahas tentang karnet ya, Timor Leste dan Indonesia. Kalau sekarang sih motor cukup surat kalau orang sini nyebutnya stiker ya, dari Bea Cukai di Atambua kan, kemudian surat keterangan dari ini juga dari kepolisian. Nanti surat-suratnya saya fotoin saya kirim ke Pak Umam nanti kalau mau dijadikan referensi ya. Kemudian kita juga harus bawa hasil swab ya. Kemarin saya kasih rapid, saya kasih swab juga, surat bebas COVID lah. Walaupun di sini juga wajib karantina, mau positif negatif juga di karantina juga gitu kan. Terus di swab lagi. Setelah 10 hari di karantina, terus di swab. Saya hari ini tadi udah 10 hari dan tadi di swab tadi. Kita swab ulang. Jadi mereka tidak langsung percaya dengan surat Indonesia itu kan. Iya. Berarti sekarang posisi di tempat karantina gitu ya, dan karantina mandiri. Ini menarik nih Pak, kalau boleh saya tanya, itu biaya $50 per orang, dan Pak Lilik dapat diskon untuk 2 orang tetap $50. $50 untuk 2 orang. Kalau boleh diceritakan kondisinya gimana, fasilitasnya apa saja kayak gitu. Ya, fasilitasnya sangat baik sih. Kamar bagus, luas kan, 2 tempat tidur per kamar, kemudian ada AC-nya, kemudian makanan pun juga sangat bagus, sangat layak kan. Lauknya daging semua, pokoknya kebutuhan gizinya cukup lah. Kemudian sarana publiknya juga bagus, tempat duduk, tempat berjemur, kamar mandi, tempat nyuci, ada semua sih. Listrik juga sangat oke. Cuman kalau internet ya sendiri ya, jadi tidak disediakan wifi. Pokoknya cukup lah. Kalau pelayanan bagus, kemudian tiap pagi juga dicek medis, kemudian
ya pokoknya bagus lah. Saya kira tidak ada yang kurang sih. Makanan sampai nggak kemakan kalau saya mau badan. Kadang belum lapar udah datang makan. Sampai bosan Tambah itu gemuk nih saya, Pak Imam. saya lihat mungkin bosan terus bikin mie yang pahit-pahit gitu ya. Ya, itu warga-warga sini. Jadi ada beberapa warga juga yang dikarantina di sini. Mereka biasa makan apa? Daun pepaya, kates itu kan. Jadi mereka masak mie untuk rasanya kan, dan ngerebus daun pepaya itu. Mereka ada biasa minum itu untuk ini, untuk obat malaria karena di sini banyak nyamuk kan. Banyak nyamuk, banyak mungkin supaya badan itu lebih tahan. Dan awalnya saya nggak suka itu karena pahit banget kan. Tapi lama-lama udah 10 hari ini udah kayak kecanduan itu. Pokoknya asal pucuk daun kates di sekitar sini udah agak hijau, udah tuh petik, masak. Lagi Ini pulang untuk kegiatan juga sih, nggak ada kegiatan yang lain. iya. Nah ini 10 hari di karantina. Kegiatannya apa saja itu di situ? Ya kalau kita ya kegiatan harian aja sih, nggak banyak kegiatan berat ya. Paling pagi habis subuh ya sarapan kan sama teman-teman, ngobrol di depan dan sambil jogging gitu kan, olahraga di sekitar komplek. Kemudian ya itu tadi kadang iseng-iseng masak mie sama daun kates kan. Terus kadang bersihin nyapu-nyapu di depan, bersihin kamar mandi supaya ada bergerak lah gitu kan. Terus itu siang makan siang. Terus makan siang ngobrol lagi, ngopi, tidur. Terus itu sore biasanya gerak-gerak badan juga. Nanti malam kita biasa ngumpul-ngumpul sama mereka. Dan di sini saya jadi banyak sekali hal yang kemudian bisa saya tulis gitu kan. Dari masing-masing mereka yang ada di sini itu kan karakternya masing-masing. Latar belakang kerjaannya masing-masing, latar belakang budaya, dan ternyata seru. Ada sopir yang harus dikarantina karena habis bawa mobil dari Indonesia kan. Dan seru mereka menceritakan bagaimana dia menjadi sopir dari masa masa perjuangan mereka dulu, Retilin lawan Indonesia, lawan TNI dulu, sampai sekarang itu ternyata seru. Kemudian ada juga orang yang tinggal di dekat perbatasan juga harus karantina karena habis menjenguk ibunya sakit dari Indonesia. Dia ceritakan tentang ibunya, kemudian dia ceritakan tentang bagaimana mencari rezeki di perbatasan. Jadi seru sekali. Nggak habis lah setiap malam itu kita menggali cerita dari mereka. Ada juga beberapa mahasiswa yang pulang dari Indonesia kemudian harus karantina di sini. Apalagi kan sedih kemarin Pak Imam pas mereka hari raya kan tanggal 25. Ya. Mereka Natalannya di camp isolasi itu banget itu. Anak-anak tidak ketemu ibunya, kemudian ada yang sopir itu anaknya 9 tuh, istrinya sakit di Dili. Dia tidak bisa ketemu dengan istri dan anak-anaknya. Kemudian ada juga yang anaknya 5, dia kerjanya serabutan, jadi aslinya istri sama anak-anak ya nggak tahu di rumah itu harus utang-utang dulu apa kan. Sampai saya pun ada sedikit rezeki ya udah dibagi-bagi aja lah itu kan. Kita beli makanan, beli ini. Luar biasa lah Pak Imam, semua takdir Allah itu baik. Awalnya saya tidak mengira akan seasik ini di isolasi itu. Ternyata asik dan sangat dekat, kemudian udah kayak keluarga sih sama warga sini. Dan kemarin yang udah pulang-pulang itu pun udah pulang, mereka masih sering hubungin ya dari Dili, dari kampungnya itu telepon, nanyain Balda, nanyain ini. Luar biasa. Banyak cerita ya Pak ya. Masya Allah. Nah, nanti ditulis juga nih kan, mungkin di buku gitu ya. Ya. Mungkin saya pertimbangkan untuk satu buku ini. Perjalanan ke Timor Leste kayaknya gabungkan. Jadi satu buku Right to East, satu mungkin. Karena seru sih. Dan banyak mungkin bisa dijadikan motivasi untuk banyak orang gitu. Pak, ngomong-ngomong di situ bahasanya apa? Bahasa Indonesia atau bahasa apa itu? Timor Leste itu pakai bahasa apa sih, Pak? Kalau orang Timor Leste bahasanya Tetun ya. Bahasa Tetun kalau bahasa nasional mereka, tapi juga banyak juga pakai bahasa Portugis ya. Portugal, bahasa Inggris juga beberapa. Tapi kalau di daerah perbatasan katanya sih juga sampai ke Los Angeles di ujung Timor Leste itu bahasa Indonesia familiar ya. Karena dulu pernah menjadi bagian dari Indonesia, pernah jadi provinsi, jadi mungkin bahasa Indonesia itu juga sudah sangat-sangat sangat umum lah dipakai di Timor Leste. Walaupun kadang kalau yang sudah biasa pakai Tetun dia pakai bahasa Indonesia juga saya bingung juga mengartikan. Karena kadang-kadang polanya udah berubah dari merangkan diterangkan jadi diterangkan menerangkan gitu kan. Jadi DM jadi MD. Jadi kadang kalau bahasa nasionalnya Tetun dia. Kalau tulisan-tulisan rata-rata pakai tulisan Tetun.
Ada juga beberapa yang Portugis sih. Campur-campur, kalau bahasa mereka ada bahasa kayak tanggung jawab, itu responsibiliale apa namanya itu. Jadi hampir sama, ada sih. Kalau kita biasa membaca atau apa sih gampang, nggak begitu susah untuk mencerna omongan mereka. Akar katanya mirip-mirip gitu ya? Ada mirip-mirip sih. Oke, iya. Rame nih. Nah, terus ini rencana keluar dari karantina berarti nunggu 4 hari lagi. Ini ada kegiatan khusus yang lainnya nggak selain ketemu Pak Sanana Gusmao? Ya, Jalan ini akan kemana kurang. gitu? Silaturahmi paling pertama ada 4 hal sih yang penting. Yang pertama ke KBRI dulu. Jadi datang ke sana saya KBRI untuk melapor. Kemudian setelah itu bertemu dengan beberapa biker di sana, kelompok biker di Timor Leste, untuk ya sharing tentang perjalanan. Kemudian mereka akan antarkan kita untuk bertemu Pak Sanana. Jadi teman-teman biker nanti yang antarkan kita ketemu Pak Sanana. Saya juga minta ditemenin sih sama mereka. Dan setelah itu baru kita penyerahan Quran ke Masjid An-Nur pada Ustaz Muslim ya, Ustaz Muslim dan Ustaz Ali Sagran mungkin kita ketemu di sana. Setelah itu sudah selesai. Rencana sih ketemu dengan ini veteran isolasi ya. Jadi teman-teman yang sudah pulang itu minta ketemu lagi di Dili, minta reuni. Reuni alumni isolasi katanya. Oh iya boleh lah gitu. Iya. Minta reuni. Ya, nanti habis itu pulang, rencana sih pulangnya keluar nggak tahu nih, pengennya sih lewat perbatasan Motamasin ya, ada satu pintu perbatasan lagi. Kemarin saya lewat Mato Ain, dan nanti pengennya sih keluarnya lewat Motamasin, itu keluar di Indonesianya di Kabupaten Malaka namanya. Tapi nggak tahu nanti, itu baru rencana sih, kalau memungkinkan. Kalau tidak ya keluar lewat Mato Ain lagi dan keluar di Atambua. Oke. Ini tempat lokasi karantina itu berarti dekat perbatasan atau Pak Lilik sudah melintas jauh ke Timor Leste? Mungkin bisa diterangkan sekilas apa yang dilihat perkembangan Timor Leste setelah ya pisah dari Indonesia gitu? Atau ada nggak? Ya belum lihat. Belum Keluar ya? dari Indonesia itu paling jalan 1 kilo cuman. 1 kilo sampai di Timor Leste, di situ ada jembatan Selamat Datang. Kemudian Indonesia dan Timor Leste itu dibatasi sungai gitu ya, ada sungai. Jadi jembatan itulah batasnya. Kemudian kita masuk ke border Batu Gate Timor Leste. Nah, di situ di sebelahnya itu ada tempat karantina, itu udah masuk Bali Bau. Jadi saya di situ. Jadi belum masuk, belum tahu Timor Leste seperti apa. Ya, jadi belum bisa menceritakan sih, Pak Imam. Oke, kalau di perbatasan mungkin ada ya gimana hubungan masyarakat Indonesia di perbatasan ya keluar masuk, yang dari Timor Leste kan keluar masuk ke Indonesia, atau yang dari Indonesia begitu sebaliknya. Itu gimana? Mungkin bisa diceritakan di situ. Ya, seru. Jadi di isolasi ini kebetulan ada beberapa warga di perbatasan yang yang ikut karantina di sini kan, karena dia baru pulang dari Indonesia. Mereka ceritakan ya rata-rata sih hubungan emosional, kekeluargaan, pertalian, kekerabatan gitu antara orang Timor Leste dan Indonesia itu sangat dekat. Apalagi dari mulai Soe, Keva, Atambua, kemudian Kabupaten Malaka, Wini, itu antara Indonesia dan Timor Leste itu udah sebenarnya kalau rahimnya banyak sama, beda negara saja. Jadi ya mereka sangat baik lah hubungannya, sangat baik, tidak ada permusuhan, tidak ada apa-apa. Damai sih sudah sangat baik kehidupan di sini, tidak ada namanya perselisihan warisan dari konfrontasi 90-an dulu itu tidak ada, atau warisan-warisan kerusuhan tahun 2006 misalnya, itu juga tidak ada sih. Semuanya sudah damai sih Pak Imam, sudah berjalan dengan baik sih hubungan sosial mereka itu. Iya, berarti dan karena corona saja sih agak susah. Ya, kalau tidak corona sih di sini, camp ini kan dulunya itu namanya Mergado namanya. Mergado itu pasar. Jadi pasar ini dialihfungsikan jadi camp isolasi karena corona itu. Dulunya ini yang saya tempatin, itu nanti bisa lihat di IG saya tuh ada kamar-kamar itu dulunya toko-toko gitu. Jadi warung internasional, warung perbatasan. Orang Indonesia ya ke sini, orang Timor Leste ya ke sini, saling menukar barang.
pertukaran barang Timor Leste dan Indonesia itu di perbatasan ini. Tapi sekarang kan ditutup karena corona dan los-losnya itu, kios-kiosnya itu dijadikan kamar-kamar. Dirubah menjadi kamar-kamar untuk isolasi. Oke, berarti bisa disimpulkan lagi bahwa sisa-sisa permusuhan, sisa-sisa apalah sejarah yang dulu nggak enak itu udah terhapus gitu ya, udah membaik seperti apa sih, lebih baik lagi gitu ya, udah nggak ada friction di antara masyarakat yang pro dan kontra gitu. Ya, saya lihat secara fisik tidak ada ya. Kalau yang tersembunyi dalam batin saya tidak tahu. Tapi yang jelas mereka sangat baik dan welcome sih. Orang Indonesianya welcome sama orang Timor Leste juga sama. Saya lihat sih tidak ada sih. Nggak tahu kalau apa namanya iklim di atas saya tidak tahu ya. Tapi kalau di bawah sih harmonis. Oke. Itu Pak Imam. Oke, sebelum berakhir mungkin ada pesan-pesan dari Pak Lilik untuk biker atau untuk masyarakat Indonesia di sini di UAE atau di mana saja terkait dengan ini pesan cinta, memungut cinta di Indonesia Timur, mungkin biar kita tercerahkan gitu. Silakan diulang lagi. Iya, ya intinya cinta itu harus senantiasa kita rawat, harus senantiasa kita pupuk supaya cinta itu tumbuh berkembang dan membuahkan perdamaian kan begitu. Walaupun pandemi COVID, cinta juga terus harus dipupuk bagaimanapun caranya. Cinta tidak boleh berhenti berkembang karena pandemik kan. Dia harus terus berproses dan terus berjuang. Dan kita semua adalah pejuang-pejuang cinta gitu kan. Makanya teruslah berproses lah. Walaupun ini masa-masa pandemi, yang jelas kepada teman-teman biker ataupun siapa saja yang ingin beraktivitas keluar, itu ya tetap jaga protokol kesehatan dengan baik, menjaga diri kita maupun juga orang lain, memproteksi dengan baik. Kemudian ya ikuti prosedur lah. Di mana tempat kita akan datang, kita ikuti prosedur, nggak usah banyak ngeyel. Misalnya kita masuk Timor Leste, kita disuruh ini, disuruh itu, kita ngeyel. Nah, kalau ngeyel nggak usah ke sana gitu kan. Kadang kan ada yang ingin memaksakan tapi protes-protes, pengen masuk tapi protes-protes gitu kan. Ya kalau tidak ingin ribet, tunggu aja apa namanya corona ini hilang gitu kan. Corona ini berlalu. Karena banyak yang bertanya, "Oh, kok ribet Mas begitu begini?" Iya. Kalau nggak corona sih nggak ribet. Jadi kalau pengen nyaman berkunjungnya nanti setelah COVID saja gitu kan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ya karena sekarang kita sedang berjalan sambil mengumpulkan donasi untuk wakaf Quran pada teman-teman yang ingin ikut serta mewakafkan apa namanya dananya dalam bentuk Al-Quran Tikror ya untuk para penghafal Quran di Timur Nusantara. Itu nanti bisa disalurkan lewat leaflet yang nanti saya kirimkan ke Pak Imam, nanti mungkin bisa ditampilkan di situ. Insya Allah akan kita tutup sampai di Jambi. Nah, sampai di Jambi nanti dapat berapa, baru kita bagi ke 5 tempat tadi Pak Imam kita kirim dari Jambi Qurannya. Sambil yang akan kirim langsung dari Jambi atau dari Bandung mungkin. Karena Qurannya terbitan Bandung. Gitu Pak Imam. Mungkin itu beberapa pesan. Intinya teruslah menebar cinta, jangan bosan-bosan, dan teruslah menjadi pejuang-pejuang cinta. Insya Allah perdamaian akan segera terwujud di muka bumi ini. Itu Pak Imam. Baik Pak Lili, terima kasih atas waktunya. Sangat luar biasa sekali ini, ternyata banyak cerita. Mungkin nanti kita sambung lagi ya lain waktu. Salam-salam untuk setelah kita ini session hari ini, setelah keluar dari karantina, insya Allah berbagi lagi. Untuk saat ini saya cukupkan sekian. Terima kasih sekali lagi Pak Lili. Semoga misinya dan semua rencana bisa terlaksana dengan baik dan bisa kembali ke rumah sehat bertemu dengan keluarganya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.